Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, tadi itu ayat dari Filipi 4 ayat 13. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dan lebih seru lagi. Ya. Mau nyapa teman-teman dulu yang di sini ada Koben, ada Alvin. Halo, apa kabar? Halo, Halo, San, shalom, Alvin. selamat malam. Shalom. Yang mau nyapa teman-teman yang lain juga yang menyaksikan baik dari platform online manapun. Senang bisa jumpa lagi. Dan thank you selalu menyaksikan dan terus mencari kebenaran firman Tuhan. Keep on fire. Sekarang kita mau langsung masuk ke dalam Filipi 4. Langsung kita baca atau mau ada view yang dari sebelumnya kok? Boleh, kita langsung baca. Jadi Filipi 4 ini udah yang Langsung. terakhir ya dari surat Filipi gitu. Kita Ya. selesaikan surat Filipi kali ini dan nanti berikutnya berarti kita udah akan masuk ke 1 Timotius ya, San ya, benar ya? Ya, Tadi. Oke. 1 Kita Timotius. langsung baca aja. Siapa yang mau baca dulu? Gue boleh. Oke. Filipi 4. Ya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, nasihat-nasihat terakhir. Yudia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan kerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. 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 Ini terlalu banyak yang bisa kita bahas ya. Jadi kita spend lumayan banyak waktu aja di perikop yang ini. Satu-satu aja kita bisa Ya. bahas nih. Oke, silakan. Alvin mungkin mau highlight dulu bagian mana? Ya, yang pertama mungkin ini bisa dibilang ayat favorit gua karena awal-awal gua percaya terima Tuhan Yesus, ayat ini yang sangat mungkin highlight itu Ya. di awal-awal pengenalan gua kan Tuhan Yesus. Ini Ya. di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Mungkin cukup dengan statement ini aja, di firman Tuhan yang ini aja udah poinnya tuh sudah jelas, singkat, tepat gitu ya. Jadi jangan khawatir, nyatakan keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi 3 hal ini udah menyatu, udah cukup jelas gitu, kayak paket lengkap lah isinya gitu. Jadi janganlah khawatir, itu sudah di situ sudah tertulis jelas ya gitu. Apa yang menjadi pikiran kita juga bawa dalam doa, tentunya juga dengan ucapan syukur. Gitu. Jadi di situ jelas gitu. Nah, mungkin mundur 1 ayat di kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, ini mungkin bisa teman-teman bisa bantu share lebih detailnya, maksudnya Tuhan sudah dekat ini itu dalam konteks apa ini dekatnya gitu. Mungkin dari teman-teman bisa bantu sharing. Oke, Irsan mungkin bisa sharing, gue sambil cari katanya itu, kata aslinya di Blue Letter Bible, di bahasa Yunaninya ya. Silakan. Iya. Kalau dari perspektif gue di sini, Tuhan sudah dekat ini bisa dari 2 hal.
yang tadi sempat kita diskusikan juga. Jadi baik bisa dari jarak, bisa dari waktu. Nah, kalau gue mau bahas yang dari waktu, di sini kan Paulus suka selalu memberikan urgensi di setiap surat-suratnya kan, bahwa Tuhan sudah dekat dan Tuhan sudah mau datang gitu. Cuman hal tersebut pun sebenarnya juga akan jadi cemooh dari orang-orang juga kan, dibilang ya mana dari itu kan udah 2000 tahun lalu ditulis gitu kan, sampai sekarang nggak datang-datang gitu. Cuman menurut gua kita sebagai manusia kan dia selalu bilang berjaga-jagalah segala macam, antara kita duluan yang mati atau Tuhan datang gitu. Nah, itu kan kita nggak tahu momennya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita masih hidup salah-salan, kita hidup tidak mencerminkan Tuhan segala macam, terus tiba-tiba kita mati duluan gitu kan. Lah, apakah kita ada kesempatan untuk bertobat seperti orang yang disalib samping Tuhan Yesus gitu? Itu masih untung dia ada waktu untuk bertobat gitu. Tapi kalau kita yang tiba-tiba mati mendadak atau segala macam, tapi kita tidak sempat bertobat atau apapun, ya Tuhan udah benar-benar dekat banget ya gitu ya waktunya ya, dan secara waktu gitu loh. Kita bisa ketemu Tuhan kapan aja gitu. Jadi gue bisa lihat dari hal itu sih. Oke. Jadi tadi ada kata, lu ambil dari ayat 5 ya, Vin ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Berarti kan harus terlihat ya dari diri kita. Ada buahnya yang terlihat itu, yaitu tadi kebaikan hatimu diketahui semua orang. Terus dia tulis Tuhan sudah dekat. Gitu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya tadi kita baca apa tadi? God is at hand ya tadi ya. God is at hand, ada lagi God is near. The Lord is ada near. lagi God is near. Jadi dekat itu kan bisa dua keterangan ya. Bisa keterangan waktu, bisa keterangan jarak, keterangan tempat. Benar ya? Nah, gitu. Jadi kalau tadi kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa bisa begitu? Ya kalau kita ngomongin dari jarak, artinya Tuhan itu kan dekat nih sama kita. Kalau kita orang percaya, Tuhan tuh ya sebenarnya dia dekat sama siapapun yang mau mencari dia. Cuman kalau kita percaya sama dia, dia tinggal di dalam kita kan, ditulis gitu kan. Roh Kudus tinggal di dalam kita bait Allah kan. Gitu. Karena dia sebegitu dekatnya, ya sudah selayaknya itu akan terpancarkan yang tadi itu. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dari sisi jarak. Tapi tentunya tadi yang Irsan bahas sedikit tuh dari sisi waktu. Gitu. Dari sisi waktu ada urgensi di mana Paulus bilang Tuhan sudah dekat. Gitu. Nah ini menarik untuk kita bahas karena kalau kita bawa ini sampai ke eskatologi, berarti sampai ke end times, ya kan ini kan berarti dia ngomong bisa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, ya kan? Cuman kalau kita baca konteks yang tadi itu lebih spesifik sebenarnya dari dekat secara jarak, dekat di dalam kita. Karena dekat di dalam kita, makanya kebaikan hatimu diketahui semua orang, ya. Jadi secara konteks itu yang mau disampaikan sama Paulus. Tapi yang menarik adalah kalau kita ngomongin ke eskatologi, ke kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, karena udah deket nih dia bilang, dia mau datang lagi. Kenapa kita bisa masuk ke sana? Karena kata asli yang dipakai sama Paulus itu bisa berarti dua itu tadi. Gitu loh. Which kalau kita mau gali lebih dalam ya, gitu kayak di sini. Ini kan di sini dia pakai katanya moderation. Bahasa Inggrisnya moderation, yang tadi kita baca itu kebaikan hatimu. Ya udah, kita ke sini dulu nih. Yang dimaksud kebaikan hatimu tuh apa sih? Bahasa Inggrisnya moderation. Bahasa aslinya epiekes ini. Kalian bisa lihat ya? Nah, kalau gue klik di sini, dia akan kasih kita lihat sebenarnya epiekes ini artinya apa. EPKC ya. EPKC bukan epiekes. EPKC ini artinya apa? Ini artinya suitable, equitable, fair, mild, gentle. Makanya jadi kayak dipakai kata baik, kebaikan hati. Ya, sebenarnya ini artinya nih yang dari tadi itu, ya. Tapi ada kata kunci nih di sini. Ada kata nih, sabar, ya kan? Berarti mild, gentle nih, nggak garang nih, gitu loh, ya. Ini yang dipakai di kata ini. Jadi itu akan terlihat tuh dari cara kita itu bagaimana kita berbicara, bagaimana kita hidup, bagaimana kita relationship sama orang lain. Ini yang tadi, mild, gentle, suitable, ya kan? Gitu. Moderation, gentle, patient, sabar. Oke. Nah, sekarang gue balik lagi ke yang tadi. Kebaikan hatimu akan terlihat kan tadi dia bilang kan. Moderation be known unto all. Akan kelihatan nih sama banyak orang, sama semuanya. To all men. Nah, ini dia. The Lord
is at hand. Nah, yang tadi Alvin bilang kan ini dekat nih, maksudnya apa nih dekat? Ya kan? At hand. Berarti kata yang dipakai dia itu adalah engis. Kalau kita ke sini, nah, engos. Di sini adalah ini, near, dekat, secara tempat, secara jarak, secara posisi. Artinya kalau Tuhan itu berarti dekat sama kita dong. Karena kan kita orang percaya ada di dalam kita gitu. Those who are near access to God. Nah, tapi yang menarik adalah ada lagi arti yang kedua tuh dari waktu. Nah, tadi tuh. Berarti ini juga masuk tentang kedatangan dia yang kedua kali, karena di saat Paulus aja dia sudah punya ekspektasi dan semangat yang seperti Tuhan nih bisa datang lagi kapan aja. Gitu loh. Itu di zamannya Paulus ya. Kalau kita tahu dia tulis ini ya udah sekitar 2000 tahun yang lalu. Hampir 2000 tahun yang lalu. Ya, kita hari ini 2022, bukankah kita sudah lebih dekat lagi kalau itu sudah ada garis akhirnya. Artinya kita udah betul-betul di ujung. Nah, kita yang hidup di akhir zaman ini, udah di ujungnya akhir zaman, artinya kita harusnya punya semangat dan ekspektasi yang jauh lebih besar lagi sebenarnya kalau kita ngerti timeline-nya Tuhan. Benar ya? Gitu. Jadi tadi Irsan bilang sebenarnya sih kita hidup juga kan umur kita juga ya segitu aja sih. Maksimal berapa sih? 100. 120 ada, oke ada deh mungkin ya, ada orang Jepang yang tertua gitu 120 tahun. Tapi maksimal segitu aja. Nah, di dalam hidup itu, selama kita hidup itu kita mesti punya ekspektasi dan semangat yang sama juga. Ditambah lagi kita sudah hidup di zaman yang ujung ini. Gitu. Jadi udah umur kita juga kita udah tahu cuman segitu, kita juga udah tahu ini udah hari-hari terakhir. Jadi ya betul-betul harus punya ekspektasi yang sama, makanya tadi dia bilang hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, berarti harus terpancarkan dong itu di dalam hidup kita. Gitu. Ya, jadi itu kira-kira seperti itu. Oke. Gue nambahin Paulus waktu dulu kan mungkin dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan Yesus ya. Tapi kita sekarang yang punya bukunya komplit satu buku ini gitu. Di sini kita bisa baca dari Injil di mana Tuhan Yesus juga ngasih tahu kapan sih saatnya kedatangan Tuhan anak manusia itu gitu kan. Dan di situ kan Tuhan ngasih sign-sign-nya gitu. Udah makin komplit lagi dan udah jadi kalau dibilang dia itu kan dari 2000 tahun yang lalu segala macam. Nah, tapi ini semua sudah dikombin di satu Alkitab dan kita sebagai orang yang kalau kita baca kita bisa ngerti Tuhan Yesus ada ngasih kok petunjuk khususnya gitu. Ada kabar ini, ada kabar itu dan semua itu terjadi secara bersamaan. Jadi kenapa bisa kita bilang ini udah kita di ujung banget nih gitu. Maksudnya ya bisa jadi 1000 tahun lagi segala macam. Ya kita mungkin itu bisa terjadi juga, bisa datangnya 1000 tahun lagi. Cuman dengan kita melihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan sendiri, dia yang sampaikan sendiri gitu, tanda-tandanya apa sih, akan ada ini, akan ada itu, akan ada ini, kita semakin jelas juga gitu, bahwa memang waktu yang sekarang kita ini timeline-nya sudah di penghujung gitu. Itu aja. Thank you San. Jadi tadi dari ayat yang 5 kita bisa bahas sampai sini nih gitu. Dan satu lagi ingat ya, Paulus tuh ada tulis juga tentang pengangkatan, tentang kedatangan yang kedua kali gitu. Di mana dia juga include tuh apa? Maksudnya dia bilang kami, kita gitu. Kita yang masih hidup dia bilang gitu kan. Berarti dia juga di saat itu dia betul-betul memasukkan diri dia tuh di dalam kelompok itu juga. Jadi dia punya ekspektasi yang sama gitu loh. Ya. Itu sih. Oke. Lanjut lagi, kita mau bahas yang mana lagi nih? Irsan mungkin. Iya. Ya di sini dibilang hendaklah kamu khawatir, yang tadi ayat pegangannya Alvin emang bagus banget ya gitu ya. Jadi di sini nyatakan dalam segala hal, maksudnya tetapi karena dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi tapi kan di sini sebelumnya dia bilang akan kekhawatiran. Jadi bukan minta apapun yang permohonan ini yang aneh-aneh ya, yang desire yang kita gitu ya, yang kita pengen secara duniawi, bukan gitu, tapi tentang kekhawatiran kita juga kita dibilang jangan yang khawatir yang sampai bagaimanapun juga, karena apakah kita bisa menambah umur kita dengan kita khawatir gitu kan. Cuman kita di sini juga menjawab, nyatakanlah segala sesuatu dalam doa gitu. Jadi karena ada dulu pertanyaan yang sempat
orang heboh bicaranya juga, kenapa kita harus berdoa sih, kan Tuhan tahu apa yang kita mau, apa keinginan hati kita gitu. Cuman di sini kita kan berdoa itu untuk communicate, untuk apa istilahnya, kita Bangun tahu nih apa relationship yang ya. bangun relationship ini gitu. Trustnya ini, iman kita menyatakan iman kita dengan kita berdoa bahwa Tuhan, aku khawatir, tapi aku percaya bahwa semua yang terjadi sampai saat ini itu juga terus karena kebaikan Tuhan gitu. Dan jadi Ya. Di sini kita juga dibilang sama Paulus untuk menyampaikan permohonan dengan ucapan syukur gitu. Jadi Ya. kita harus ingat dulu apa yang udah terjadi sampai kita saat ini, dan kekhawatiran kita itu sebenarnya juga tidak bisa menjadi apa ya, bukan menjadi sebuah apa ya, hal yang membuat kita tuh tidak bisa bersyukur. Jadi Ya. ngapain sih kamu khawatir? Coba kamu berdoa dengan syukur, ucapan syukur. Kamu lihat apa yang sekarang udah Tuhan berikan kepada kamu, Ya. terus apakah kekhawatiran itu masih relate gitu kan? Jadi ya di sini nyatakan segala keinginan kita khawatir biasanya, Tuhan kita nggak bisa makan nanti, kita nggak bisa, ya kayak gue contoh misalnya, kita kalau anak gue nanti nggak bisa sekolah gimana segala macam, ya kita syukuri dulu apa yang sekarang udah ada sampai dengan titik ini gitu. Terus ya kita sampaikan aja, Tuhan, tapi aku percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan semuanya segala macam gitu. Amin. Jadi ini ayat, wah ini luas banget dan sangat bagus banget menurut gua. Iya, thank you. Tadi ada sempat bilang tentang dia take care of us ya, dia yang jaga kita kan gitu. Kalau ayatnya kan ingat ya yang tentang burung ya. Ya kan? Kita coba cari ya ayat yang burung itu ada di mana ya. Matius 6 ayat 26. Mungkin boleh tolong bacain Matius 6 26. Matius 6 ayat 26. Ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Ya. Jadi maksudnya burung aja Tuhan take care gitu loh. Apalagi kita ini children of God kan, anak-anaknya Tuhan kan dibilang seperti itu kan. Nah, tapi ayat ini jangan dijadikan jadi oh ya udah kita santai aja, Tuhan pasti jaga kita kok. Ini bukan ayat untuk kita jadi malas. Karena burung itu nggak malas. Burung itu kerja, keliling, cari makan, cari ini, cari itu, bikin dia punya sangkar, semua dia gerak gitu, dia aktif. Tapi kita nggak pernah lihat burung tuh yang khawatir. Lo pernah nggak lihat ada burung yang di pinggir jalan, dia kayaknya lagi stres tuh gitu. Dia kayaknya lagi stres, mana nih gue mau kemana lagi nih? Nggak ada. Nah itu maksudnya dia. Burung aja, ya udah dia just keep doing, Tuhan juga jaga dia. Jadi kita bisa belajar itu juga dari burung. Ya kan, kita lakukan aja apa yang terbaik yang Tuhan udah kasih ke kita. Tentunya setiap dari kita nih beda-beda nih apa yang Tuhan kasih kan ke kita berdasarkan kasih karunia dia. Tapi kita cuma perlu setia, kita lakukan bagian kita, sisanya kita percaya sama Tuhan. Ya kan, Tuhan akan cukupkan itu. Makanya kekhawatiran itu supaya nggak muncul lagi. Kenapa ini muncul? Karena apparently ternyata banyak yang isinya orang khawatir, apalagi hari-hari ini. Ya kan, khawatir, anxious, depressed, itu mah penyakit hari-hari ini. Tapi kalau kita baca di sini, ini mah dari dulu juga udah ada. Orang pada khawatir. Gitu. Makanya yang tadi itu sebenarnya gue pengen sharing nih ada 3 in 1. 3 in 1 ini harus dipegang baik-baik. Yang nomor 1 itu, tadi kan dibilang apa? Yang tadi Alvin baca ya, itu di ayat yang 6. Ayat 6. Coba Alvin baca lagi sekali lagi ayat 6. Oke. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Oke, stop dulu. Berarti itu nomor 1. Jangan khawatir terhadap apapun juga. Jadi worry about nothing. Ya, jangan ada yang bikin lu worry. Worry about nothing. Ya. Oke. Yang kedua. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ya, berarti berdoa dan kan? Permohonan dan ucapan syukur. Iya, itu yang kedua dulu. Yang kedua itu berarti kan berdoa kan? Ada keinginan kita apa, request kita apa, kegalauan kita apa, nyatakan dalam doa kan? Berarti berdoa. Gitu. Jadi yang pertama jangan khawatir apapun dulu, worry about nothing. And then you pray for everything yang ada melintas di musim kehidupan kita. Ya kan? Kita kasih tahu Tuhan. Nah itu di sini tuh dia tulis minta lah, tapi bahasa aslinya kan kalau kita baca bahasa Inggris tuh dia tulisnya petition, request, itu kasih tahu ke Tuhan.
masalah dikasih nggak dikasih itu juga kehendak Dia. Jadi Ya, bukannya meminta itu kayak demanding gitu loh. Bukan demanding, gue mau ini tolong langsung ya, harus kasih gue dikabulin. ini gitu. Itu beda tuh gitu. Ini tuh kita kasih tahu ini yang kita perlukan nih di musim ini Tuhan. Hmm. Gitu. Jadi ujung-ujungnya tetap bangun relationship sama Tuhan. Kalau itu betul-betul kita perlu, Tuhan pasti sediakan. Tapi Hmm. kalau kita mau, nah ini dilihat lagi nih, kemauan kita ini sesuai sama kehendak Dia apa enggak? Gitu. Hmm. Kemauan kita apakah untuk memuaskan kedagingan kita doang, nafsu kita doang, ya kan, gaya kita, lifestyle kita atau segala macam, ini masih diuji lagi. Tapi kalau Yes. kita butuh, kayak tadi misalnya San, oh gue punya anak nih satu, minta gimana di sekolah, tenang San, itu Tuhan pasti jaga, karena anak lo itu adalah anak Tuhan juga, Yes. gitu loh, ya kan? Jadi itu yang perlu kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 tadi apa, Vin? Yang habis yang berdoa? Ucapan syukur. Permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ucapan syukur, Thanksgiving. Ini Thanksgiving baru lewat nih di Amerika. Kenapa mereka merayakan Thanksgiving? Yaitu karena awalnya itu ya dari sini. Awalnya itu apapun yang kita sudah dapat nih hari-hari ini, yang rumah kita lah, mau rumah kecil, mau nggak punya mobil, nggak punya motor, tapi apapun keadaan kita sekarang ini, kita ucap syukur. Karena ini semua adalah pemberian dari Allah, dari Tuhan. Ya. Nah, kenapa ada 3 in 1 ini? Itu jadi 1, 2, 3 yang tadi kita baca, hasilnya itu ada di ayat berikutnya, Vin. Ya. Coba. Damai sejahtera Allah Ya. yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah itu, kalau lu lakuin tadi 1, 2, 3, hasilnya itu tadi. Damai sejahtera itu akan muncul. The peace from God. Ya kan, damai sejahtera yang melampaui kan. Yang orang tuh nggak bisa ngerti, kenapa sih lu, kayaknya lu, keadaan lu nggak baik-baik banget deh, tapi lu kelihatannya oke-oke aja ya. Lu masih punya damai sejahtera. Ya karena ini. Ya. Karena tadi itu, yang tadi. Karena kita jangan khawatir terlalu banyak, tentunya kedagingan kita akan bilang khawatir. Tapi kita nggak mau nih, gue nggak mau khawatir deh, gitu. Gimana caranya? Ya udah, gue berdoa, bilang sama Tuhan, ini keadaan gue kayak gini sekarang. Tapi Tuhan kalau boleh, aku perlu ini, ya kan? Habis itu terakhir bersyukur. Nah pada saat bersyukur, ya itu dia damai sejahtera itu yang akan muncul. Ya. Satu kunci lagi di zaman ini, kita sering di sosial media, pada akhirnya kita bisa terjerumus di dalam kita kayak banding-bandingin. Compare. Ya, comparing. Jadi instead of comparing, mendingan lu ucap syukur. Karena begitu lu compare, di saat itu juga lu kehilangan lu punya joy. Tapi begitu lu ucap syukur, di saat itu juga lu akan dapat peace of God yang tadi itu. Damai sejahtera yang melampaui segala pemikiran yang tadi itu. Ya. Oke. Itu dulu. Let's go. Ada ini ayat selanjutnya nih, tadi ayat 8 sampai 9. Nah, ini bisa kita bahas lagi. Jadi di sini kuncinya ada di kata terakhir ya kalau yang gue lihat. Jadi kan tadi kan dibilang damai sejahtera Allah. Nah, di sini kan di kata-kata kalimat terakhir, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, di sini dibilang akan menyertai kalau apa? Nah, di atasnya itu disebutin. Jadi dibilang di sini saudara-saudara semua yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji, disuruh pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita di sini kalau gue lihat di ayat yang bahasa Inggrisnya ya, dibilang itu mana itu 8 things which you learn. Oke. Meditate on these things. If there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Itu yang terjemahan New King James versionnya. Lalu di sini yang di NIV-nya dibilang di sini think about such things. Nah, terus di ayat selanjutnya kan juga dibilang di bahasa Indonesianya itu, apa yang telah kamu pelajari terima, apa yang kamu dengar, kamu lihat, lakukan gitu. Jadi nggak cuman baca doang, terus nggak cuma dimengerti, tapi lakukan gitu kan. Jadi ada tadi tuh disuruh pikirkan, lalu disuruh lakukan gitu. Nah, itu dibilang baru buahnya akan ada di berikutnya, yaitu sumber damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Jadi damai sejahtera itu baru kita dapat gitu. Jadi nggak serta-merta kita cuman mungkin yang di atas tadi kita harus berdoa, kita harus menyampaikan, tapi
kita juga harus ada bagian kita juga nih gitu Ya, untuk bisa mendapatkan damai sejahtera itu. ya, keren. Nah, ini mungkin gue bikin kita bikin jadi sesuatu yang lebih kayak sistematis ya. Karena kadang orang kalau kita bikin jadi sistematis nih jadi kayak lebih gampang dimengerti. Tapi lu udah ketemu tusan. Kuncinya adalah mulainya dari mana tadi? Mulainya Dari dari melakukan. ya. Memikirkan. Yes, thinking. Jadi apa yang lu pikirkan itu penting. Apa yang lu pikirkan itu penting, makanya tadi dia bilang. Jadi akhirnya saudara-saudara, nah tadi dia kan sebutin kan itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengan semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi dimulai dari pikiran lu dulu. Bener gak? Nah kalau zaman sekarang kita juga tahu, lu sakit apa segala macem, depres semua itu kan pusatnya dari pikiran lu dulu nih. Bayangin kalau lu mulai dengan khawatir yang satu hal, lu biarkan itu, terus lu tambah lagi, lama-lama langsung jadi makin berat. Drop. Berat banget, semuanya keluar. Nah itu mulainya dari pikiran, bener gak? Ya, nah tadi yang semua kita sebut itu dia bilang pikirkanlah semuanya itu. Habis itu baru dia bilang setelah pikirkanlah, dia bilang lakukanlah itu. Yeah. Jadi from your thinking, from your thoughts, become your action. Benar ya? Nah pada saat udah jadi lu punya action, kalau lu repeat the same action itu akan jadi habit lu. Benar ya? Gitu. Jadi actionnya udah jadi kebiasaan, habit. Begitu udah jadi habit, itu berikutnya jadi karakter lu. Lu udah jadi karakter orang yang seperti itu. Karena lu udah habitnya udah seperti itu, akhirnya lu jadi karakter lu tuh jadi seperti itu. Nah pada saat karakternya udah jadi seperti itu menentukan destiny lu kemana. Ya. Jadi kalau tadi dibalik lagi, kalau kita lakukan yang sebaliknya, ya udah kita udah tahu juga kan. Kalau kita lakukan tadi yang sebaliknya sama firman yang tadi, artinya habit kita, cara berpikir kita negatif, ya kan, toksik, stres, semuanya dikhawatirin, semuanya dijelekin, ya kan. Itu kan nanti jadi habit. Action yang keluar juga jadi kayak gitu. Action yang keluar, habitnya jadi kayak gitu, destiny-nya jadi tidak baik, tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Makanya ayat ini muncul supaya ini jadi parameter dari pegangan kita. Oh ini nih. Jadi kalau itu manis, sedap didengar, suci, ya udah kita pikir yang itu. Tapi kalau yang enggak, udah buang aja jauh-jauh. Mungkin dia akan muncul, tapi kita udah tahu ini tempatnya nggak belong di pikiran kita. Singkirin, sampingin, gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah pada saat itu terjadi, dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi hidup lu itu akan damai, penuh dengan joy, penuh dengan peace. Satu catatan samping, ini tuh ditulis sama Paulus di dalam penjara. Ingat ya? Yeah. Tapi dia bisa kayak ingetin kita terus tentang joy, peace. Luar biasa jadinya. Ngeliat dia yang ada di dalam penjara, tapi dia tulis seperti ini. Gitu. Oke, masih ada 7 menit. Kalian boleh nambahin kalau mau, silakan. Cukup sih. Kalau gitu. Cukup ya. Oke, ini ada perikop berikutnya. 7 menit gue baca aja ya. Mungkin kalau kalian menemukan sesuatu langsung highlight cepet aja sebelum kita tutup. Jadi terima kasih atas pemberian jemaat, ini tulisannya Paulus. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ini sama nggak nih terjemahannya? Sama ya? Gue TB dulu deh. Takutnya beda. Oke. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini penting ya. Gitu. Cukupkanlah dirimu dalam segala keadaan gitu loh, ya. Terus aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apapun keadaan kita itu nggak masalah sebenarnya. Selama kita pegang betul Tuhan yang hidup di dalam kita. Karena dengan adanya Tuhan, Dia yang akan memberi kekuatan kan buat kita. Mungkin ada musim kita lagi bergumul di dalam musim yang lebih berat. Selama ada Tuhan, Dia yang kasih kekuatan kepada kita. Jadi doanya itu kalau lagi di dalam masa yang lagi sukar, bukan
cepat-cepat ini pinggirin nih Tuhan, jangan kasih saya yang susah-susah kayak gini. Tapi justru mintanya, Tuhan beri aku kekuatan supaya aku bisa melewati ini semuanya. Karena dia akan kasih kekuatan, tadi dia bilang, memberi kekuatan. Right? Terus, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Jadi yang perhatian sama Paulus tuh, yang mereka tuh punya relationship yang bagus banget nih. Kalau kita baca di suratnya gitu loh, jemaat di Filipi ini sama Paulus. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ya. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Oke, terakhir ditutup sama dia, salam. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Nah, orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Jadi kita orang percaya, ya kita masuk dalam kategori itu kan, orang kudus kan, the saints kalau bahasa Inggrisnya, the saints. Ya. Terus apa lagi nih? Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh. Oke, selesai. Surat Filipi yang kita udah baca 4 minggu ya berarti. Oke? Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan dari yang tadi barusan dibaca? Mungkin dengan cepat nih gue tambahin dikit yang tadi sangat menguatkan tadi yang di ayat ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini penting banget ya, karena mencukupkan diri ini nggak peduli keadaan kita, baik yang lebih dari cukup atau yang kekurangan, mencukupkan diri ini memang buat tiap orang beda-beda, tapi ini statement yang sangat kuat, mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Dan di selanjutnya yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi benar-benar di sini Paulus menuliskan bahwa kita harus selalu bergantung sama Tuhan. Gitu. Jadi dalam segala perkara, gitu ya. Dia nggak bilang 1 perkara, 2 perkara, tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi di dalam Tuhanlah kita memperoleh kekuatan itu. Gitu. Jadi ini sangat menguatkan sih, buat dari yang gue highlight ini juga sih. Sip. Thank you. Itu emang ayat emas juga yang itu ya, gitu. Iya. Oke. Teman-teman, waktunya juga sudah mau habis. Thank you buat waktunya, buat komitmen kalian, buat yang nonton juga thank you yang udah terus setia ya, mau terus punya semangat mau belajar. Kita sama-sama belajar juga ya. Sebenarnya kita lakukan ini juga, kita juga sangat diberkati ya, karena kita yang malah jadi kayak bisa ngerti lebih juga gitu loh. Kita bukannya yang lebih pandai atau pengen mengajar, bukan, tapi kita sama-sama pengen belajar. Jadi itu yang selama kita lakukan supaya kita lebih mengenal firman Tuhan. Itu aja kerinduan dari kita. Nanti minggu depan kita akan sambung lagi 1 Timotius, kitab surat 1 Timotius ya, benar ya? Minggu depan. Oke, jadi itu aja. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. God bless. Bye-bye. God bless.